Ini apa ya? Sini. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ngiring sama-sama niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, yang para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat. Singkatnya, hadirin hadirat jamaah Masjid Hidayatul Rahman, kajian subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua ini dari Allah, karena Allah, milik Allah. Pertemuan ini dimudahkan karena Allah menghendaki demikian. Allah lah yang mengizinkan kita bertatap muka, bersilaturahim, melaksanakan rangkaian ibadah yang memang itu adalah kewajiban kita. Di hari Jumat yang mulia ini, kita ingin sama-sama menasehati dalam kebaikan. Tidak banyak tempat yang berani mengadakan dan bisa istiqomah melakukan kajian subuh. Dan alhamdulillah masjid kita ini adalah satu dari sedikit masjid yang demikian. Karena memang tidak mudah melaksanakan kajian subuh. Untuk menghadirkan jamaah sedemikian banyak ini luar biasa. Semoga senantiasa ridho Allah membersamai kita semua. Dan tidak banyak juga masjid-masjid yang mendahului kajiannya dengan kiriman Fatihah. Karena kalau boleh kita intisarikan, kita simpulkan Bapak Ibu, memang baiknya itu kajian itu ada rukun-rukunnya. Salah satunya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dimana umul kitab itu adalah Al-Fatihah. Maka sangat baik, alangkah sangat baiknya kalau diteruskan. Jadi sebelum mengaji, kita mendengarkan nasihat daripada mubalik kita, dari guru-guru kita, dari asatid, itu kita bisa kirimkan Fatihah sebagaimana yang tadi, insyaallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa nasihat untuk diri hamba pribadi dan untuk mengingatkan kita semua sebuah kata istilah yang sudah terlalu jamak digunakan dalam bahasa Indonesia, yakni berkah atau keberkahan. Kita sering sekali mengucapkan semoga berkah ya. Lalu dalam pernikahan kita bilang ya, sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga senantiasa dalam keberkahan. Oh, hidup ente berkah, hidupnya kurang berkah, dan seterusnya.
Sebenarnya apa keberkahan? Jadi keberkahan itu Bapak Ibu, kalau disimpulkan secara sederhana itu mesti mencakup 3 hal. Yang satu dinamakan berkah itu kalau yang dihinggapi, ya, pemilik yang dihinggapi oleh karunia Allah itu dia menjadi tenang, bahkan lebih tenang, bahkan sangat tenang. Orang yang berilmu dengan ilmunya menjadikannya tenang, bisa jadi kita patut husnuzon dia berkah ilmu. Orang yang kaya dengan kekayaannya kok tidak tambah pusing, tidak tambah stres, kok tambah tenang, berarti bisa jadi kekayaannya itu berkah. Dan seterusnya. Jadi kita bisa kiaskan ke banyak hal. Ilmunya, hartanya, jabatannya, popularitasnya. Sekarang ini banyak adik-adik kita ketika ditanya cita-citanya tidak lagi pengen jadi presiden, tidak pengen lagi polisi, tentara. Bahkan kalau kita tanya sekarang anak-anak sekolah di sekolah dasar dan seterusnya itu pengen jadi apa Yusuf? Pengen jadi YouTuber, pengen jadi konten kreator, pengen jadi orang yang viral di sosial media. Tidak masalah selama isi kontennya itu memuat nilai-nilai dakwah, nilai-nilai kebaikan. Jadi ciri pertama itu dia tenang. Yang kedua dikatakan berkah itu kalau seandainya orang yang memiliki anugerah karunia Allah, karena memang semuanya dari Allah, itu menjadikan pemiliknya itu mudah untuk taat. Bapak Ibu yang kesini pakai mobil, berarti mobilnya diajak taat di jalan Allah. Bapak Ibu yang kesini pakai motor, motornya diajak taat untuk Allah. Yang punya sepeda, tidak usah berkecil hati. Mau sepedanya itu adalah sarana media jalan dia untuk mudah ke masjid, yang mana ini juga taat pada Allah. Yang ke masjid tidak pakai kendaraan, cuma pakai modal dengkul, modal kaki, itu pun kakinya diajak taat untuk Allah. Jadi ciri kedua itu selain dia tenang, dia mudah untuk taat. Apapun semua yang Allah titipkan ini, karena kita ini nggak punya apa-apa sebenarnya. Baju yang kita pakai, ya, pasangan yang hidup sama kita, putra putri yang membersamai kita, ini semuanya titipan semuanya. Dan ketika Allah bilang pulang, ketika Allah mau ambil, ya selesai. Coba kita belajar dari filosofi tukang parkir. Tukang parkir ini adalah satu dari makhluk-makhluk spesies makhluk Allah yang paling longgar, yang paling anteng, yang paling nyantai saja terhadap harta. Gambarannya begitu. Dalam satu waktu dia bisa seakan-akan punya puluhan bahkan ratusan kendaraan berjejer. Dia yang mengarahkan, dia yang mengatur, suruh maju mundur gitu. Ketika satu persatu mobil itu pergi darinya, dia cuma bilang, ayo kiri kanan terus, makasih. Cuma dikasih kadang dikasih uang, kadang enggak. Satu persatu kendaraan itu hilang dari halamannya, yang mana dia menjaga itu, dia nyantai saja. Nah ini kita kadang perlu belajar, alangkah indahnya kalau hidup itu seperti tukang parkir. Kadang misalkan ini untuk apa? Menyindir, menyinggung kita yang kadang terlalu tamaluk dalam hidup. Terlalu tamalak kayak tamalakernya, rasa memilikinya terlalu kuat. Seakan-akan dunia ini pengen kita pegang semuanya. Bapak Ibu, ada satu cara, ini di Afrika. Di Afrika itu ada satu cara orang menangkap monyet. Jadi kita kalau ke Mataram lewat Pusuk ini kan ketemu banyak kera, banyak monyet.
Orang-orang di Afrika itu punya cara yang sangat simpel, sangat sederhana untuk menaklukkan dan menangkap monyet itu. Dia cukup letakkan ada botol, di dalam botol itu ada kacang. Jadi kita perlu tahu ternyata monyet itu salah satu makanan favoritnya adalah kacang. Di kepala kita kan hanya pisang begitu. Jadi monyet itu kalau dia mau ngambil kacang itu, dia harus masukkan tangannya. Yang kalau dalam posisi begini, ya, dia begini dia akan masuk. Ya. Ketika dia begini dia akan masuk, tapi ketika dia begini tidak cukup dia tangannya keluar. Jadi harus begini. Lubangnya disetting yang seukuran dengan tangannya monyet itu. Ketika dia sudah ambil itu kacang, dia otomatis menggenggam kacang itu, sehingga ketika dia tarik keluar dia nggak bisa. Dia lepas dia bisa. Sehingga si pemilik perangkap ini yang menangkap monyet ini tinggal lepas saja. Ketika monyet sudah ini, monyet itu akan begini, dia akan mudah untuk menangkapnya. Karena monyet itu wataknya tidak mau melepas apa yang sudah dia pegang. Nah ini tamaluknya tinggi. Kita boleh memiliki, punya, boleh. Karena memang kita di dunia ini diberikan jatah untuk menikmati apa yang Allah berikan, sediakan kepada kita. Yang ketiga, itu adalah orang yang berkah hidupnya. Salah satu cirinya adalah bisa menebar manfaat untuk orang banyak, untuk orang lain. Orang itu kalau punya ilmu dia amalkan, dia ajarkan. Makanya dikatakan bahwasanya zakatul alim at-ta'lim. Zakatnya orang berilmu itu adalah mengajarkan ilmunya. Zakatnya orang yang berharta menyedekahkan hartanya. Zakatnya orang yang punya kebijakan memberikan kebijakan dengan seadil-adilnya untuk maslahat orang banyak. Zakatnya orang yang kuat menyedekahkan tenaganya untuk misalnya ada gotong royong, misalnya ada kerja yang membutuhkan tenaga bantuan kita, kita sedekahkan kekuatan kita. Zakatnya orang yang tidak punya ilmu, mungkin dia tidak seberuntung sebagaimana orang lain yang punya harta banyak, dia sedekahkan waktunya, pikirannya, perhatiannya untuk kebaikan. Ini adalah alasan-alasan yang menjadikan kita itu sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak melakukan amal soleh. Maka dari ketiga ciri-ciri tadi, mari kita usi nafsi wa iyyakum, tiang izin, mari kita tanya diri kita, sudah tenangkah kita? Sudah mudahkah kita untuk taat? Sudah bermanfaatkah kita untuk orang-orang sekeliling kita? Maka Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, soleh amalnya. Di sini kita lihat, masya Allah, ayami tiang orang tua kita masih diberikan anugerah. Kita semua yang lebih muda ini belum tentu sempat berambut putih, belum tentu sempat ompong giginya, belum tentu sampai usia-usia beliau-beliau ini. Tapi kalau beliau sudah jelas dikasih usia lanjut, masih dalam ketaatan, ini anugerah. Makanya orang bijaksana itu kalau dia ngelihat orang yang lebih tua, dalam hatinya, oh ini adalah hamba Allah yang sudah lebih dulu menyembah Allah, pahalanya, amalnya bisa jadi lebih banyak daripada saya. Itu orang yang bijak. Jangan kebalik, wah ini sudah, mohon maaf dibilang bau tanah, ini dosanya sudah banyak dan seterusnya. Tidak boleh begitu. Kita harus pakai sudut pandang yang pertama. Sebagaimana juga orang tua yang bijaksana akan melihat yang lebih muda itu dengan tatapan begini. Oh ya Allah, beruntungnya mereka masih muda, sepertinya umurnya akan panjang, dosanya baru sedikit. Nah begitu, jangan kebalikan, ente belum apa-apa, belum pengalaman, amal ente baru sedikit. Nah ini juga kurang baik. Jadi kita harus melihat secara proporsional, secara tepat, secara fokus yang benar.
Maka pada kesempatan ini yang ingin coba mengurai beberapa makna daripada al-barokah, ya, keberkahan dalam bahasa agama kita, bahasa Islam. Kita dalam doa, Bapak Ibu, kita doanya ada yang bismillah, ada yang bismillahirrahmanirrahim, ada yang Allahumma barik lana fima razaqtana, seterusnya ketika akan makan. Silahkan Bapak Ibu cari dalam tradisi agama selain Islam, dalam tradisi kebudayaan selain Islam yang mengaitkan makan dengan keberkahan, yang mengaitkan makan dalam kehidupan dan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis selain Islam. Sulit sekali kita temukan. Makan saja itu kita minta keberkahan, Allahumma barik lana, dan seterusnya. Jadi ini maksudnya apa? Maka menarik kita coba kaji dalam kesempatan kali. Secara umum Bapak Ibu, berkah itu bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam diri seseorang yang dititipkan karunia oleh Allah. Dengan apapun, kita sudah sangat paham bahwasanya konsep keberkahan itu tidak melulu masalah harta, tidak melulu masalah jumlah nominal. Contoh sederhana, ada dua hamba Allah yang secara gaji bulanannya sama lah, katakanlah 1 juta sebulan. Tapi yang satu ini dia rasanya kurang saja. Terus dia merasa melarat, mentalnya merasa miskin, kurang. Padahal bisa jadi belum berkeluarga misalnya. Tapi ada di satu sisi orang yang sama gajinya, nominalnya itu sama, angkanya sama 1 juta, tapi value, nilainya itu tidak sama bagi dia, bagi orang yang pertama. Padahal orang kedua ini sudah berkeluarga, anaknya 2. Yang ini sudah punya motor, ini belum punya motor, anak 2, gaji 1 juta. Harusnya kalau matematika manusia, matematika kita, itu yang 1 juta dengan berkeluarga, belum punya motor ini, itu harusnya kalau boleh memilih, dia harusnya lebih layak untuk mengeluh, lebih layak untuk susah, lebih layak untuk tidak bahagia. Tetapi karena ada unsur keberkahan di situ, ya tadi dia lebih tenang, dia mudah taat, ketika sholat dia sholat, dan dia bisa menebar manfaat, bisa nabung, bisa sedekah dengan uang yang 1 juta yang tidak seberapa itu sebenarnya. Maka ketika itu semua terkumpul dalam satu karakter, satu profil manusia hamba Allah, umat Rasulullah, maka disitulah keberkahan Anda. Jadi ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Baik, yang pertama itu adalah ya al-luzum wathubut. Jadi dikatakan berkah itu kalau sesuatu itu menempel, mengekal, dia tetap melekat. Bapak Ibu yang hadir di sini, saya yakin kita husnuzon, Allah mudahkan kita untuk taat. Mau rumah kita setinggi apapun, mau senyaman apapun kamar kita, spring bednya, kasurnya, TV-nya, tapi ketika waktu sholat kita sholat, berarti tetap melekat kebaikan itu, keberkahan harta itu dalam diri kita. Ketika sholat kita sholat. Jadi al-luzum wathubut. Luzum itu artinya ya tetap, ya subutornya melekat, ya kurang lebih begitu. Jadi tetap dia dalam koridor yang benar. Kita ini kan dalam sholat minta ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Ya petunjuknya Allah, cara hidupnya Rasulullah Muhammad SAW itu secara umum. Maka orang yang senantiasa dinaungi keberkahan, biasanya dia luzum wa thubut. Dia tetap istiqomah dalam kebaikan, kekayaannya, ilmunya, popularitasnya tidak menggoyahkannya dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah an-nama ini artinya bisa dikatakan an-numubu waziyadah. Dia bertambah, dia bertumbuh, dia berkembang. Nah, sekarang kita lihat kira-kira harta kita ini bertambah, bertumbuh atau berkembang. Tidak hanya nominalnya lagi-lagi, tapi rasa keberkahan, ketenangan tadi yang menjadikan kita tuh yakin dalam keberkahan karena taat kita bertumbuh, taat kita berkembang,
taat kita bertambah. Jadi an-numu, an-nama'u waziyadah. Jadi terus bertambah. Orang yang dulu ketika masa 20-30 tahun mungkin sedekah subuhnya hanya 1.000. Ketika Allah kasih lebih lagi, dia akan bertambah lagi, dia bertumbuh lagi. Di sini saya dengar ada semacam Jumat berkah begitu. Setelah kajian dan seterusnya, itu adalah peluang terbaik kita untuk melatih rasa kepemilikan tadi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah mengawali hari dengan sholat subuh, itu sebenarnya kita sudah menjadi pemenang dalam hidup ini. Ya, orang yang bangun subuh, terus dia mengawali hari dengan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, udah tidak ada yang lebih menang dari dia. Kitalah pemenang sebenarnya dalam hidup ini, dalam sehari itu. Dan orang yang memalui sholat subuh dalam harinya itu dalam jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digaransi, dijamin hidupnya, rezekinya, ya, dan seterusnya. Yang lebih dahsyat lagi kalau setiap habis sholat yang 5 waktu itu kita sempatkan baca ayatul kursi. Coba, sabda Rasulullah Muhammad SAW itu, tidaklah orang itu meninggal, ya, kecuali dia masuk surga. Sedangkan dia rajin istiqomah dawam baca ayat kursi pada sholat, kecuali pembatasnya, penghalangnya antara dia dan surga itu adalah kematian. Jadi artinya orang yang setiap pada sholat rawatib, ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sempatkan untuk membaca ayat kursi. Ini sependek-pendeknya zikir dah nih. Kalau ibu-ibu sibuk habis sholat langsung gendong anaknya, langsung ngurus anaknya, langsung nyiapin makan, sempatkan sebentar saja baca ayat kursi setiap habis sholat. Habis itu bolehlah sambil zikir, sambil apa silahkan. Tapi ayat kursi itu gak bisa habis sholat ketika belum beranjak dari tempat duduk, kita ketika sholat baca ayat kursi. Yang yakin, hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, di sini sudah banyak sekali yang mengamalkan hal demikian. Itu makna yang kedua, bertumbuh, bertambah, berkembang. Maka kalau ada ungkapan dalam bahasa Arab, la barakata fih, ya, tidak ada keberkahan di dalamnya, itu hati-hati. Kalau kita sampai disumpahin oleh orang bilang karena dia terzolimi oleh sikap kita, harus dibilang la barakata fih. Tidak ada keberkahan. Semoga Allah mencabut keberkahan dalam hidupmu, dalam hartamu, dalam itu, hati-hati sekali. Maka keberkahan ini sesuatu yang memang kita idamkan. Di satu sisi juga kita sangat ingin dia tetap menjaga keberkahan itu ada senantiasa dalam hidup kita. Maka kalau kita lihat ada orang yang berkembang usahanya sedangkan dia taat, maka kita husnuzon, ya, Pak Haji ini, pengusaha ini dalam keberkahan. Ada orang yang jadi pejabat terus dia bisa memimpin adil, kita husnuzon dia dalam keberkahan. Ada orang alim kok hidupnya kayak nyaman dan seterusnya, kita husnuzon, itu adalah tanda keberkahan. Tetapi kita juga perlu satu mengenal istilah yang disebut dalam bahasa agama ini kecaman, ya, istidraj. Ini kadang orang kalau nggak paham konsep istidraj ini pasti bawaannya iri, ngedubel, marah sama Allah. Ya Allah, saya yang rajin sholat, kenapa dia yang nggak rajin sholat, pelaku maksiat melawanmu, hidupnya bahagia, hidupnya tentram, hidupnya dan seterusnya. Jadi kalau kita nggak paham konsep istidraj itu, pasti kita akan melihat Allah itu tidak adil. Allah itu mengecewakan kita yang taat. Allah itu tidak sayang sama kita yang soleh dan seterusnya. Padahal itu adalah ujian. Ujian yang disegerakan sebenarnya azabnya. Dibuat dia lalai, dibuat dia semakin bergelimang harta, popularitas harta, kekayaan, dan seluruhnya nikmat yang nampaknya itu nikmat padahal menipu. Agar apa? Semakin jauh lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalau melihat Bapak Ibu, rezeki tetangga kita, orang lain, keluarga kita yang mungkin bagi kita lebih beruntung, coba ingat cerita ini. Ada orang yang naik motor. Dia mengeluh,
Ya Allah, saat itu hujan terus. Coba saya punya mobil. Kalau saya punya mobil, enggak saya kepanasan saat panas, enggak saya kehujanan saat hujan. Dia lupa bahwasanya di belakangnya itu ada anak istrinya yang dia juga gonceng. Dia mengeluhkan hidupnya, dia tengok kanan, oh alangkah indahnya bapak itu. Dia punya mobil, enggak kepanasan, enggak kehujanan. Ternyata ya yang dia tidak tahu, orang yang ngeluh ini, si bapak tadi yang naik mobil itu menoleh juga ke pemuda atau orang yang punya motor, yang naik motor yang gonceng anak istrinya. Dia bilang apa? Indahnya hidup ini. Dia dalam hujan-hujan tetap bersama pasangannya, bersama anaknya. Saya belum menikah, saya tidak punya anak, saya hutang saya banyak, tagihan di mana-mana. Walaupun kesannya pakai mobil. Jadi yang kita hukumi secara zahir kadang tidak semanis yang kita bayangkan. Ada lagi orang dia ngeluhkan lagi, dia ngelihat orang yang naik motor nih, lihat ke kiri ternyata ada yang naik sepeda. Enaknya dia naik sepeda. Walaupun dia naik sepeda nampaknya bahagia hidupnya. Tidak ada dia mikirkan untuk cicilan ini dan seterusnya. Jadi kita ini kalau melihat kiri kanan kita itu tidak selesai hidup kita kalau hanya melihat hanya secara materi. Yang harus kita cemburui, yang harus kita iri kepada orang lain itu adalah manakala dia lebih taat daripada kita, lebih soleh daripada kita, lebih berilmu daripada kita, lebih sering sedekah daripada kita, lebih bagus bacaannya Qur'annya daripada kita. Itu yang boleh kita hasad kepada dia. Kita iri itu boleh. Dalam bahasa agama disebut ghibthah. Kalau kita melihat ada orang lebih taat dari kita, ya Allah saya pengen seperti dia. Nah, kalau hasad itu biasanya keinginan kita terhadap nikmat orang lain agar nikmat itu pindah ke kita, lalu orang itu kehilangan nikmat itu. Itu hasad. Tapi kalau ghibthah itu artinya saya pengen seperti dia, biarkan dia tetap soleh ya Allah, tapi saya juga pengen soleh. Jadi nikmat itu dia tidak ingin pindahkan semuanya ke dia, tetapi sama-sama soleh. Ini ghibthah. Tapi kalau hasad itu biasanya dia ingin dipindahkan nikmat orang lain kepada dia agar orang lain hilang nikmatnya. Ini bahaya. Makanya rumusnya dalam bermasyarakat, usi nafsi wa iyyakum, hati-hati dengan hasud, dengan syirik, dengan iri. Itu rumusnya itu dua. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya beli kulkas, dia yang stres. Tetangganya punya motor baru, dia yang sakit kepala. Tetangganya punya ini itu, diintipi terus, dicurigai terus, dihusnuzoni terus, disuuzoni terus. Nah, jadi kita harus melihat secara baik dan bijaksana dalam hidup. Yang ketiga, ya, jadi makna daripada al-barokah itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Silahkan dicek hati kita, sudahkah kita bahagia dalam hidup ini, dalam sedemikian nikmat Allah yang begitu banyak. Kita ini Bapak Ibu tidak pernah minta punya mata di dunia, tapi Allah sediakan. Tidak pernah minta, tak tahu pentingnya tangan, kaki di dunia ketika dalam rahim ibu kita, tapi Allah siapkan. Allah yang maha penyayang ini sudah lebih paham, lebih mengerti, lebih tahu daripada apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang benar-benar kita butuhkan. Jadi kita bahagia saja. Kalau sudah hidup kita bahagia, tenang, bertumbuh, bertambah dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam panduan menjalani hidup ini, insya Allah kita sudah dalam keberkahan. Jadi berkah itu tenang, berkah itu manfaat, berkah itu bisa memberikan manfaat ke orang lain dan mudah untuk taat untuk kita dan keluarga kita. Maka kalau kita ingat banyak sekali dalam doa-doa dalam Islam yang mengaitkan keberkahan dalam hidup. Tadi kita doa kunut, wa barik lana lima a'tait.
Jadi kita minta keberkahan terhadap semua yang Allah berikan kepada kita. Jadi setelah ini kita kalau bilang berkah tuh setidaknya menempel, semakin ingat, semakin paham, semakin mengerti tentang bahwasanya orang yang dapat keberkahan itu tadi ciri-cirinya. Jadi indikatornya itu dia semakin taat kepada Allah, semakin bermanfaat kepada sesama manusia, sesama hamba-hamba Allah. Yang lihat flyer itu, poster itu sampai jam 6.15 karena sudah di waktu syuruk, yang tutup dengan satu amalan. Kalau sebelum terbitnya matahari itu bagus kalau seandainya bilang atau membaca zikir hamdalah 100 kali. Ya, makanya biasanya orang tuh ada ngantongin tasbih gitu ya, ngantongin tasbih, ngantongin apalah yang bisa di counter gitu untuk bisa kita baca. Itu kita baca alhamdulillah 100 kali. Yang oleh Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang membaca hamdalah secara istiqomah rutin sebelum ya terbitnya matahari 100 kali, sebelum terbenamnya matahari 100 kali, ibarat dia telah menyedekahkan kuda perang di jalan Allah. Itu artinya gambaran betapa besarnya pahala ini. Mari kita baca hamdalah 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tiang pribadi insya Allah seingat tiang nyaris tidak pernah meninggalkan amalan yang simpel. Saya katakan simpel karena memang mudah sekali. Nanti disempurnakan lagi, ditutup lagi, nanti menjelang terbenamnya matahari. Bisa menjelang azan maghrib, bisa pada sholat asar. Diniatkan untuk mengikuti amanah, wasiat dan perintah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi 100 sebelum terbit, 100 sebelum terbenam. Jadi agar menjadi oleh-oleh hadiah dari kajian sederhana pada kesempatan kali. Saya rasa itu yang bisa yang sampaikan, Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, hilaf dan salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma minna bi halalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak.
واجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على محمد في الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين.